Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 5 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang kelima ayat 1. Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian firman Tuhan. Jaga mulut dan hatimu di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, bijaksana berucap adalah menjaga mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata hampa, tidak sopan, dan menyakitkan didengar. Artinya, menguasai diri dan menahan emosi atau perasaan agar dapat mengendalikan perkataan dan secara berhati-hati berucap kepada Tuhan Allah. Mulut dan hati adalah bagian organ tubuh yang sangat berperan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata. Mengendalikan ucapan harus menjaga hati dengan waspada. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 23-24. Saudara-saudara yang kekasih, ayat hari ini memperingatkan orang percaya ketika berkomunikasi dengan Tuhan Allah dalam doa, ibadah, dan nyanyian syukur, serta ungkapan yang lain, agar menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan menyenangkan. Juga jangan berkata sembarangan, bertele-tele, berlebihan, dan berbohong di hadapan Tuhan Allah dan manusia. Demikian juga kita perlu berhati-hati. Jangan sampai sepertinya kita berdoa, tapi doa kita menjadi dosa kita. Misalnya, doa itu untuk mengatur Tuhan, bukan memohon pimpinannya. Saudara-saudara yang kekasih, pengkhotbah mengatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah terburu-buru dalam mengucapkan sesuatu. Kalau mau jujur, sebenarnya disinilah letak permasalahan kita bersama. Kita sering terburu-buru dalam mengucapkan sesuatu. Coba kita renungkan. Biasanya, mana yang akan kita lakukan duluan? Berpikir dulu atau berkata-kata dulu? Seringkali kita berkata-kata duluan, baru kemudian berpikir tentang akibat dari perkataan itu. Itu sebabnya orang sering bilang, makanya kalau ngomong pikir dulu. Itu semua mau menunjukkan betapa seringnya seseorang terburu-buru dalam mengucapkan sesuatu. Banyak orang lebih mudah berkata-kata lebih dulu, baru mikir, ketimbang mikir dulu, baru berkata-kata. Saudara-saudara yang kekasih, suatu saat ada seorang anak Tuhan
yang mengalami sakit yang cukup berat. Menyadari bahwa segala usaha penyembuhannya tidak dapat lagi menolongnya, ia pun memutuskan bernazar dalam doanya kepada Tuhan. Dalam doanya, ia berkata, "Tuhan, apabila Engkau menyembuhkanku, aku bernazar berjanji untuk melayani Engkau seumur hidupku." Puji Tuhan, doa dan nazarnya itu didengar dan dijawab Tuhan. Dia sembuh dari sakitnya. Namun setelah ia sembuh dan sehat, ia melupakan apa yang pernah dikatakannya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan hal yang sama seperti kisah di atas. Kita begitu cepat mengucapkan janji kepada Tuhan tanpa berpikir terlebih dahulu apakah kita dapat menepatinya atau tidak. Alkitab mencatat bahwa janji atau nazar yang ditujukan kepada Tuhan adalah sesuatu yang penting dan berharga. Itu bukanlah hal sembarangan. Bisa kita baca dalam kitab Bilangan 30 ayat 2. Untuk itulah nats ini mengingatkan kita agar berhati-hati dan mampu mengendalikan diri dan bijaksana berucap saat berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Lidah memang tidak bertulang. Jangan sampai ketika kita mau menggunakan lidah kita ini, hal itu justru hanya membuat Allah marah pada kita. Atau dalam bahasa pengkhotbah 5a, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Untuk itu, mari mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menjaga hati dan mulutmu, agar supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk secara sadar menguasai setiap perkataan yang diucapkan. Menjaga hati dan mulut dalam kedewasaan berkata-kata adalah bagian hidup takut akan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat kami naikkan hanya ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan mau mengingatkan kami agar kami berhati-hati dan mampu mengendalikan hati dan bijaksana berucap saat berkomunikasi dengan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin